Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfi 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi washabil faizin min suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abu Nasr Samarqandi. Di pembahasan kita di bab sebelumnya di kitab ini itu Imam An-Nasr, Imam An-Nasr Samarqandi menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan al-ghaibiyat. Al-ghaibiyat itu adalah hal-hal yang gaib. Kita sudah membahas tentang surga, neraka, azab kubur, termasuk hari kiamat. Nah, selanjutnya penulis Al-Imam Nasr Samarqandi beliau menjelaskan tentang bab mayurja min rahmatillahi ta'ala, tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya. Jadi dalam kita hidup ini ada dua sifat yang harus kita miliki. Yang pertama adalah roja, yang kedua adalah khauf. Roja itu adalah mengharap. Mengharap apa? Mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua khauf. Khauf ini apa? Khauf min ghadabillah, takut daripada kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Roja ini hubungannya dengan al-jannah, surga. Sedangkan khauf ini hubungannya dengan an-nar, neraka. Kenapa jadi harus seimbang? Agar kita di dunia ini bisa menjalankan ibadah dengan baik dan bisa menghindari dosa dengan baik. Tapi bilanya saat hidup salah satu sifat antara khauf atau roja ini terlalu berlebihan, itu akan menciptakan ketidakseimbangan. Misalnya apa? Misalnya orangnya rojanya terlalu banyak. Nah, orang yang seperti ini saat melakukan dosa kada apa-apa, kayaknya diampuni Allah Ta'ala aja. Nah, sebaliknya kalau yang khaufnya lebih besar, ini malah sulit untuk beraktivitas di dunia. Sangat sulit. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini bukan orang Mekah, cuma termasuk as-sabiqun awalun, awal-awal yang masuk Islam. Nah, ketika pada suatu hari Abu Dzar ini datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa diberikan amanah, titipkan amanah, terserah apa aja amanahnya. Kan sahabat itu macam-macam amanahnya. Itu Abu Bakar ini amanahnya, ini gitu. Dan kalaunya yang pemegang rahasia Rasulullah itu Hudzaifah bin Yaman. Banyak amanah-amanah. Nah, Abu Dzar ini minta diberikan amanah, maksudnya apa yang bisa beliau bantulah. Lalu kata Nabi, anta dhaif, kamu lemah. Nah, lemah di sini bukan berarti lemah artian kita tidak bisa bekerja maksimal atau apa. Tetapi Abu Dzar ini orangnya sangat akhirat oriented. Kita memang harus seperti itu. Cuma Abu Dzar ini kayak pokoknya akhirat harus. Perbincangan masalah dunia beliau tidak mau. Nah, saking ini sulit kalau diberikan amanah. Standar yang beliau berlakukan takutnya adalah standar orang yang sangat menjauhi dunia.
ngalih benar nih. Lalu apa? Lalu tidak Nabi berikan amanah. Nah, jadi ada dua, ada yang namanya roja, ada yang namanya khauf. Roja ini adalah rahmat Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau seseorang yang sudah dalam sakaratul maut atau mau meninggal, itu yang harus dilakukan atau yang harus dimiliki adalah sikap roja, jangan khauf. Maksudnya apa? Saat mau meninggal itu berharap mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni. Nah, itu saat mau meninggal. Itu rahmat. Ada hubungannya ini dengan apa? Dengan rahmat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini kan sahabat Nabi, ahlus sufah. Tinggal di masjid, makan di masjid, sehari-hari di masjid waktu Nabi hidup. Dan Abu Hurairah ini memiliki menantu salah satu pembesar atau tokoh ulama dari kalangan tabi'in, namanya Sa'id bin Musayyib. Nah, Abu Hurairah ini meriwayatkan, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ah wa tis'ina juz'an. Allah tahan, Allah pegang, Allah tahan 99-nya. Jadi ada 100 rahmat. Ini kurang lebihnya seperti itu. Ya, kita tidak tahu juga satu rahmat itu seperti apa. Karena ini abstrak sebenarnya. Cuma kurang lebihnya seperti itulah. 99 Allah tahan, tidak belum Allah berikan. Lalu apa? Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fihi yatarahamul khalqu. Allah turunkan yang satunya tadi ke bumi, ke dunia. Ada 100, satu yang diturunkan ke dunia. Yang satu itulah yang menjadikan yatarahamul khalq. Makhluk ini, makhluk hidup saling mengasihi, saling menyayangi, yang satu rahmat tadi. Lalu apa? Nabi memberikan perumpamaan, memberikan contoh realnya. Hatta annal farasa la tarfa'u hafirahu an waladiha khasyatan an tusibahu. Jadi sebuting rahmat, satu rahmat ini dibagi ke seluruh dunia seberataan. Nah, hasil dari pembagian rahmat tadi adalah sampai hewan yang tidak memiliki akal itu, ibu kuda. Ini kuda itu kan mamalia. Kuda ini hewan yang melahirkan, berkembang biaknya melahirkan. Nah, sampai induk kuda itu kalau ada melihat anaknya pasti mengangkat kaki karena tidak mau menginjak anaknya. Itu kan karena sayang kuda dengan anak kuda. Ada mungkin kudanya ini menjajak atau melangkahi atau menekan anaknya. Nah, itu kenapa? Itu karena rahmat yang Allah turunkan. Itu ya satu tadi. Sampai situ. Apakah itu semuanya ada? Iya. Jadi seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, rahmat kasih sayang yang ada kita seluruh dunia ini, mungkin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti, itu merupakan satu rahmat yang Allah turunkan, atau cuma satu, baru satu yang Allah turunkan. Nah, maka di hadis lain, ini hadis lain lagi dari Hasan, qala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala mi'ata rahmah uhbita minha rahmatan wahidan ila ahli dunya fawasi'athum ila ajalihim. Jadi rahmat tadi berlaku misalnya untuk kita dari lahir sampai meninggal. Wa innallaha qabidun tilkar rahmah yaumal qiyamah fayadummuha ila 99. Nanti hari kiamat rahmat tersebut Allah ambil, Allah gabungkan dengan 99 sisanya. Sehingga apa?
fayukammiluha mi'ata rahmah li auliyaihi wa ahli taati. Dan Allah berikan yang 100 rahmat tadi kepada apa? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti masuk surga. Jadi orang yang masuk surga itu mendapatkan full 100% rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita aja selama di dunia ini itu baru 1 rahmat Allah, sudah banyak kasih sayang kita miliki. Kasih sayang ini bentuknya luas dan banyak. Keluarga sehat, keluarga baik, keluarga tentram, baik itu teman-teman di kantor saling support, lingkungan aman, itu juga bagian dari rahmat yang Allah turunkan. Di hadis lain berkenan rahmat ini Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, akan menyayangi kalian yang ada di langit. Nah, inilah yang Allah jelaskan mengenai rahmat yang Allah turunkan. Apalagi contohnya banyak. Ahli maksiat lalu pada suatu hari sadar, lalu berhenti maksiat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi? Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari itu jadwalnya, aturannya dapat kecelakaannya misalnya ban miris, ternyata ada jadi batal, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naik pangkat bang, rahmat Allah taala juga, iya sama. Tunjangan naik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kebaikan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah rahmat Allah itu bisa diukur? Tidak bisa. Jadi kenikmatan yang Allah turunkan kepada makhluk bumi itu cuma 1 rahmatnya, dan itu bisa mengcover semuanya. Kada usah jauh-jauh, tidak perlu jauh-jauh, yang ada di tubuh kita aja. Di kepala ada rambut. Bayangkan bilanya bermasalah, lalu turun dari kepala ada namanya alis. Alis ini kan fungsinya untuk menahan keringat. Nah, kalau tidak ada alis, keringatnya langsung ke mata. Rahmat Allah kita bisa bernapas. Bayangkan orang meninggal tuh bedanya dengan kita cuma 1, kita bernapas, dia tidak. Itu aja. Belum lagi telinga, belum lagi yang lain kenikmatan yang Allah berikan. Itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang duit ada, makan tidak bisa, jadi pantangan. Ada juga yang makan lancar, duit ada, tapi tidak bisa dikeluarkan, penyakit juga sama. Nah, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dahulu itu ada seseorang yang suka membunuh. Nah, hadis ini panjang. Jadi orang tersebut banyak sudah membunuh, lalu pas sudah sampai ke 99 orang, sudah 99 dibunuh, lalu mendatangi salah seorang ulama di masa itu. Mendatangi, lalu mau konsultasi. Kira-kira apakah ada pintu tobat untuk saya? Lalu kata ulama tadi, ya tidak bisa. Sudah tertutup dah. Kamu tidak bisa lagi untuk bertaubat. Habis dah jatahnya. Lalu apa? Karena orang tadi marah, kesal, lalu yang ditanya itu dibunuh. Sehingga genap yang dibunuh 100 orang. Nah,
Setelah selesai membunuh ini, ya menyesal lagi. Menyesal, mau mencari orang yang bisa membantunya untuk bertobat. Jalan. Sesampainya di tengah jalan mau menuju ke rumah ya ulama lah yang bisa membantu tobat. Di tengah jalan orang tersebut meninggal. Apa yang terjadi? Malaikat azab dan malaikat rahmat turunnya mau menjemput mayit ini berbarengan, taimbai. Kebetulan bertemu malaikat rahmat dan malaikat azab, dan di antara mereka terjadi perdebatan. Ini malaikat bisa berdebat. Ujar malaikat rahmat, kata malaikat rahmat, ini aku yang bawa. Lalu kata malaikat azab, tidak, aku yang membawanya. Lalu terjadi perdebatan. Nah, diutuslah malaikat Jibril untuk memberikan keputusan untuk menengahi. Lalu kata malaikat Jibril, seperti ini aja adilnya. Kita ukur jaraknya. Apa yang diukur? Jarak antara rumah dia yang membunuh tadi dengan jarak orang yang mau dituju untuk bertobat. Kita ukur, kan orang ini baru saja membunuh. Nah, jadi diukur apakah tempat dia tergeletak jatuh itu lebih dekat rumah yang baru dibunuhnya tadi, atau lebih dekat kepada ulama yang mau didatangi. Diukur, dan ternyata apa? Dan ternyata badannya nih, awak nih. Nah, Bopalingnya itu hadap ke ulama yang mau dituju. Jadi selisihnya itu adalah sekilan atau shiber, sejengkal. Lalu diputuskan apa? Diputuskan ini dibawa malaikat rahmat. Bisa jadi yang kita dapatkan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tipis itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kenapa jadi bisa seperti itu? Karena banyak hal yang perbedaannya tipis, ternyata itu yang membedakan. Membedakan apa? Membedakan antara satu dengan yang lain. Orang tadi meninggal, yang menentukannya itu apa? Sejengkal tadi. Antara di bawah malaikat rahmat atau di bawah malaikat azab. Nah, banyak hal-hal yang sederhana dan itu mempengaruhi. Contoh. Salat itu adalah gerakan. Salat itu definisinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat ini definisinya adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini salat. Itu salat. Nah, kita salat lalu berniat untuk salat dengan orang lain yang melakukan gerakan sama persis tetapi tanpa niat. Apakah dua hal ini walaupun gerakannya sama-sama memiliki nilai? Tidak. Kenapa? Karena yang satu memang niat untuk sholat dan diniatkan, yang satunya itu tidak. Nah, yang membedakan apa? An-niyah, niat itu saja. Nah, rahmat Allah ini apakah sama? Sama. Kan qul ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia ini pasti salah. Yang membedakan adalah, atau yang sebaik-baik orang salah itu adalah apa? At-tawwabun, yang selalu bertobat. Jadi faktanya kita manusia ini pasti berbuat dosa. Cuma yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah apa? Adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Kalaunya masalah dosa, kita semuanya ini manusia ini pasti berbuat dosa, memiliki potensi untuk berbuat dosa. Itu pasti sudah. Tetapi ada hal sederhana yang membedakan itu. Apa? Istighfar.
Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya sangat besar, sangat luas, luar biasa. Tetapi kadang rahmat Allah taala ini berhubungan dengan hal yang sangat sederhana. Misalnya lagi syahadat. Dalam banyak riwayat Abu Thalib itu disebutkan, banyak para sejarawan menyebutkan paman Nabi Abu Thalib itu membantu Nabi, tapi tidak sempat masuk Islam, syahadat. Abu Sufyan ini musuh Nabi. Dalam beberapa pertempuran menjadi komandan di pihak musuh Nabi, kafir Quraisy lah, Abu Sufyan. Tetapi apa? Gara-gara bersyahadat Abu Sufyan apa? Jadi sahabat Nabi dan dipuji ulama mengenai keislaman beliau. Ini cuma syahadat itu yang menentukan. Nah, maka ketika orang bersyahadat, ada orang nih masuk Islam bersyahadat, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Jadi apa? Jadi ketika kita membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita mendapatkan waktu, kesempatan untuk bisa hadir di kajian-kajian yang diadakan, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalaunya Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, bisa jadi ada halangan, entah sakit kah, ada keperluan mendadak kah, sehingga tidak bisa. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibatasi. Makanya tadi perumpamannya, kalaunya rahmat Allah ini totalnya ada 100, maka baru 1 yang diturunkan ke dunia. Yang 1 itu pun banyak dari kita menikmati, sangat menikmati dengan yang 1 tadi. Misalnya apa? Liburan, bisa jalan-jalan, mau kemana saja bisa, uang lancar, anak sehat, keluarga sehat, anak sekolahnya bagus, baik, nilai akademiknya baik, bagus. Nah, itu bisa terjadi semuanya apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah atur. Sama kayak di dunia sudah Allah atur. Kenapa misalnya Indonesia di negara tropis? Kenapa ada negara yang bersalju? Kenapa ada negara yang memiliki waktu siang dan malamnya itu tidak normal? Itu Allah atur semuanya. Ini apa? Dalam rangka memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Sudah Allah atur. Apakah kita bisa meraba rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu kita tidak bisa. Karena ini sesuatu yang abstrak, tidak bisa dipegang. Tetapi hasil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Malam susah tidur, lalu pada suatu ketika bisa tidur dengan nyenyak, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan lagi sulit, di kantor lagi bertumpuk-tumpuk, lalu ternyata bisa diselesaikan tepat waktu dan bagus. Nah, itu juga bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang menjelaskan qala al-faqih qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin minar rahmah liyuhmidullaha ala ma akramahum bihi min rahmatih. Jadi kata Rasulullah SAW, Nabi ini menjelaskan tentang apa? Tentang rahmat Allah taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu untuk apa? Liyahmidullah subhanahu wa ta'ala, untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ala makramahum bihi min rahmati. Karena itu ya Allah memuliakan, rahmat itu bukti Allah memuliakan kita. Wa yashkuruhu wa ya'malu amalan salihah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dan beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'an man yarju rahmatahu fa innahu ya'malu wa yajtahid likai yanala min rahmatihi. Nah, kenapa jadi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala harus lebih giat untuk beribadahnya? Karena itu merupakan jalan yang harus ditempuh agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah taala ini dekat daripada orang-orang baik. Jadi orang baik itu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala ini nanti di hari kiamat, di akhirat, apa? Falyamal amalan shalihan. Hendaklah beramal soleh. Ini banyak beramal soleh. Lalu di surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini mencakup semua hal. Kecuali apa? Ya kecuali kayak iblis, tidak mungkin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iblis sudah dikutuk. Apalagi Yahudi dan Nasrani ini juga tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wa rahmati wasi'at kulla syai' itu kan umum, tetapi ada beberapa kelompok yang itu tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah taala ini sangat luas dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bisa kita perhatikan, bisa dikira-kira. Tetapi rahmat yang terbesar itu saat ada di akhirat. Yang ada di dunia aja yang satu ini sudah banyak kesenangan, kegembiraan yang kita dapatkan, apalagi nanti di akhirat. Makanya tidak salah ketika digambarkan surga itu, bagaimana surga itu adalah mala ainun ra'at, adalah sesuatu yang belum dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar oleh manusia bunyinya itu, nah suara dalam surga itu. Nah, dan yang terakhir wala khatara biqalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia bagaimana surga tersebut. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan rahmat tadi, berarti di surga ini adalah terkumpul semua rahmat Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai ya terakhir. Ini rahmatnya. Dan kita ke surga itu harus beramal, wajib beramal. Tetapi yang membuat kita bisa masuk surga itu adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini bukan rumus terbalik. Kita masuk surga karena rahmat Allah taala juga, berarti tidak perlu beramal. Ada juga. Tetap harus beramal ibadah. Kenapa? Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah caranya. Nah, karena rahmat ini adalah sesuatu yang besar, yang luar biasa, maka jangan sampai kita kehilangan momen untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di jalan lancar, pas jam sibuk, kada macet, rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Cuaca nyaman, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita list apa-apa. Jadi rahmat Allah itu kita harapkan, kita mengharap selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuknya apapun terserah Allah, pasti bisa menyesuaikan untuk kita. Dan kita selalu berdoa untuk selalu mendapatkan rahmat. Itu yang harus diperhatikan. Dan apa yang terjadi harus kita pahami juga, itu merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ayah kepada anak, kasih sayang suami kepada istri, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rumusnya ini pasangan suami istri misalnya, itu yang membuat langgeng, membuat istilahnya rohyu rahayu, membuat yang sakinah mawaddah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah sakinah mawaddah warahmah, rahmah itu di ujung, kan itu pengunci semuanya tadi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa
berjalan lancar. Ini yang kita minta doa kepada Allah. Ketika kita minta doa rahmat kepada Allah Ta'ala, itu Allah akan menyesuaikan yang cocok bagi kita. Rahmat apa yang Allah berikan, itu yang kita minta. Nah, kebalikan daripada rahmat Allah ini adalah kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jelas-jelas tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala? Iblis laknatullah. Itu jelas sudah kehilangan tiket rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, ada riwayat menyebutkan sujudnya itu sujud penghormatan, lain sujud menyembah lain. Cuma ala kulli hal di Al-Qur'an itu kan sebutkan sujud. Jadi iblis itu saat dapat perintah dari Allah lalu tidak mau, nah rahmat Allah itu sudah terputus dah. Sudah terputus. Hilang. Jadi sisanya apa? Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh Nabi Abu Sufyan, yang banyaklah pertempuran, Abu Sufyan turun, tetapi akhirnya masuk Islam, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ukur, rahmat Allah tidak bisa diukur, tetapi walaupun kita tidak tahu ukurannya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap bisa sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang mendapatkan rahmat yang sisi ini. Ini luar biasa. Jadi apa? Rahmat Allah itu harus kita jaga, harus kita apresiasi luar biasa. Caranya bagaimana? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Berarti orang yang tidak beribadah tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada. Bisa juga tetap dapat. Nah, misalnya ada orang yang belum beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara sosial baik kepada orang lain, apakah mereka tetap dapat rahmat Allah? Iya, mereka tetap dapat balasan kebaikan yang mereka lakukan. Tapi balasannya di mana? Balasannya di dunia. Itu bagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, jadi yang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, itu ya misi Nabi rahmatan lil alamin itu menyebarkan kasih sayang ke semuanya. Makanya kata pertama yang kita ucapkan kepada orang yang baru bertemu itu adalah apa? Assalamualaikum. Memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan. Nah, ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan daripada rahmat Allah Ta'ala ini adalah ketika kita berada di satu lingkungan, ketika kita berada di satu circle, kita berada di satu komunitas, maka kita bisa memberikan kasih sayang, bisa membuat komunitas tersebut menjadi gembira, jadi senang. Nah, ini yang bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk terakhir ini adalah Islam bisa sampai ke Indonesia. Kalau kita ukur jarak antara Mekah Madinah itu sampai ke Indonesia itu sangat jauh. Tapi apa? Islam sampai ke tempat kita, bahkan Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Ini kalau kita pikir pakai logika sederhana itu, nah jauh sekali Nabi diutus dengan kita sekarang berada. Tetapi apa? Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat itu sehingga kita semua ya bisa merasakan indahnya Islam. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 1445 Pak, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan sampai kita lupakan. Bukti kita tidak melupakan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melakukan suruhan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.